Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Kali ini kitab Yosua. Ini kemarin kita baru pendahuluan. Kita sambung dulu yang kemarin kita bicarakan. Ini saya harus mulai dulu dari aplikasi daripada tanah perjanjian ini. Warisan orang Israel itu tanah perjanjian, tapi warisan gereja adalah roh yang tidak terbatas ya. Sebelum nanti kita masuk di pasal 1 tentang nasihat-nasihat persiapan ya buat Yosua ya, secara khusus ya, pasal 1 ayat 1 sampai 9. Tapi kita harus paham dulu supaya nanti ini kembali saya menekankan konteks perjanjian ya, supaya karena banyak orang melanggar prinsip perjanjian ini, konteks perjanjian ini. Jadi seperti saya sudah bilang bahwa konteks itu adalah jalan pikiran ya. Connection of thoughts itu artinya pikiran-pikiran atas dan bawah itu dalam satu tulisan itu terjalin secara bersama-sama. Jadi kalau ingin paham pikiran sebelah sini, kita harus melihat pikiran-pikiran yang di atasnya dan di bawahnya. Kalau mau tahu perjanjian lama, perjanjian baru, itu juga punya pikiran, ya, punya pemahaman-pemahaman, dan jangan dicomot ayat dari perjanjian lama, terapkan langsung ke dalam konteks perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu dia punya, kan perjanjian lama itu adalah satu perjanjian antara Yahweh, nama Tuhannya pun beda sih, nama Yahweh dengan dengan bangsa Israel yang diperantarai oleh Musa. Dan Musa bernubuat, nanti seorang yang seperti aku ini Tuhan akan bangkitkan. Sementara perjanjian baru itu adalah perjanjian antara El Elyon, the Most High God itu, dengan umat pilihan Tuhan atau umat percaya yang diperantarai oleh Yesus. Dan Yesus ini datang, dia menggenapkan hukum. Jadi dalam satu perjanjian itu ada hukumnya, aturannya, ya. Tapi jalan pikiran perjanjian lama tetap iman, jalan iman, karena nama Elohim itu 1 Korintus 1 Timotius 1 ayat 4 itu adanya dalam iman. Jadi tetap dalam perjanjian lama ini jalan pikiran itu iman. Tuhan akan mengelola, membentuk umatnya sedemikian supaya beriman. Barulah mengekspresikan imannya melalui ketaatan terhadap hukum Taurat. Ya, jadi ada ini jalan pikiran yang saya menyebutnya vertikal, yang tekanannya relationship, fellowship dengan Tuhan, baru yang horizontal mengekspresikan hubungan dengan Tuhan itu dengan ketaatan terhadap hukum Taurat. Ini jalan pikiran perjanjian lama, hukum Taurat ya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, jalan pikirannya, connection of thoughts dalam perjanjian baru itu beda, jangan disamain. Nanti mencomot hukum perpuluhan lah, hukum buah sulung lah, masukin aja hukum rajam apa semua, biar sekalian aja semuanya kan. Nggak gitu. Jadi ini harus dilihat hukumnya. Perjanjiannya adalah perjanjian antara El Elyon dengan umat percaya diperantarai oleh Yesus Kristus. Hukumnya adalah hukum roh. Hukum roh itu apa? Hukum roh itu adalah hukum Taurat. Kan ya, karena Yesus datang, dia nggak melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat sesuai Kolose 2:17, semua peraturannya termasuk hari rayanya, kemah sucinya, sunatnya juga, semuanya itu hanya simbol. Yesus genapi di dalam Kristus. Makanya Kolose 2:17 bilang, semua peraturan ini hanyalah merupakan simbol dan penggenapannya adalah Kristus. Kristus dalam arti begini ya, bukan Yesus ya. Kalau Yesus itu, Kristus itu kita sudah tahu, Kristus itu ada kepala, ada tubuh, Kristus itu adalah spirit, Kristus itu adalah kingdom juga, the kingdom of Christ. Christ juga itu all in all dan sebagainya. Kristus itu di dalam batin kita. Jadi Yesus, untuk ada Kristus ini, roh Kristus, mati dulu Yesus, bangkit, naik ke surga, turun dia dalam roh pemberi hayat, roh Kristus. Nah itu roh Kristus itu adalah, kalau kita mentaati hukum roh Kristus, hukum Kristus, kita sedang mentaati hukum Taurat, sudah menggenapinya. Ya, jadi roh ini nggak sembarang roh-roh aja, tapi ini adalah
hukum Taurat yang ditulis ke dalam batin orang percaya. Kita sudah belajar itu tentang penggenapan hukum perpuluhan, penggenapan hukum rajam, penggenapan hukum raja ya, bukan rajam ya. Ada rajam, ada raja. Ada juga penggenapan hukum buah sulung dan sebagainya. Itu tulis dulu ke dalam batin orang percaya. Barulah kita mentaati pimpinan roh, bisikan roh ya, atau apalah mau istilah saudara ya. Tapi itu sebabnya gereja mula-mula adalah orang-orang yang sepenuhnya dipimpin roh. Kisah Para Rasul itu yang hanya 28 pasal itu ada 70 istilah roh. Dipimpin roh, semuanya tawanan roh kayak Paulus bilang begitu. Karena apa? Karena mereka sama sekali nggak mentaati satu pun Taurat, hukum Taurat. Tidak ada masuk, apalagi hukum perpuluhan. Saudara bisa carilah. Setengah ayat pun udah saya bilang tuh, tidak ada disinggung itu. Petrus, Paulus, Yohanes, tidak ada ngomong soal itu. Kalaupun Yesus ngomong soal itu, jangan itu dalam konteks. Ingat, makanya kalau ngomong itu ingat konteksnya. Yesus sedang bicara sama ahli Taurat dan orang Farisi, menegur mereka karena mereka jadi legalistik, hanya mentaati sisi horizontalnya, aspek horizontalnya. Mereka nggak mentaati aspek vertikalnya, yaitu relationship, belas kasihan, kasih kepada Bapa, iman. Itu yang Yesus bilang, yang ini mesti dikerjakan, mesti diutamakan, atau begitu ya. Tapi yang ini jangan diabaikan, karena bagi mereka orang Yahudi itu harus begitu mereka cara mengekspresikan iman dan kasih mereka kepada Tuhan itu harus mentaati Taurat. Makanya Yesus bilang jangan diabaikan itu untukmu, ya. Tapi kalau yang kita di sini nggak ada lagi seorang pun rasul apapun, Yesus pun nggak bicara. Kau taati ya hukum perpuluhan, kau tahu yang model-model begitu nggak ada lagi. Karena sudah hukum roh, yaitu hukum Taurat ini yang sudah digenapi Yesus seluruhnya, diterapkan dalam batin orang percaya. Nah ini connection of thoughts, pikiran-pikiran perjanjian lama dan pikiran-pikiran perjanjian baru itu beda. Orang yang nggak memperhatikan konteks, dia tabrak ini pikiran, jadi kacau, jadi campur aduk lah pikiran itu. Saudara bayangkan lah, kalau orang punya pikiran campur aduk. Saudara tahu ya, pikiran perjanjian lama itu jelas beda karena nama Tuhan yang tampil di situ beda. Yahweh ya, Tuhan perang. Janjinya juga beda, hukumnya juga beda, ya. Yang sama itu hanyalah oikonomia, oikonomia itu yang beda tuh, yang sama itu hanya iman, itu aja. Perjanjian lama juga orang-orang kudusnya dibenarkan karena iman, itu yang sama. Jadi tapi beda yang lainnya, hukumnya beda. Saya sudah bingung juga kadang-kadang ngejelasinnya bagaimana sih, kok masih dicampur-campur. Jalan pikirannya jadi kacau ya, pikiran perjanjian lama ya dengan jalinannya itu yang begitu indah. Ingat ya, pikiran-pikiran perjanjian lama dan pikiran perjanjian bukan bertentangan. Tapi mereka ini better, lebih bagus yang perjanjian baru ini, karena kitab Ibrani itu kitab yang membandingkan jalan pikiran perjanjian lama dengan jalan pikiran perjanjian baru. Kesimpulannya satu istilah, better, lebih bagus, lebih baik. Ya, karena Tuhan itu progresif. Tuhan itu bersifat berkemajuan, pewahyuannya juga berkemajuan. Maka jangan dicomot. Sekarang saya tanya dulu, sebelum kita masuk ini, perjanjian lama itu kaitannya tentu dengan Abraham, karena perjanjian Musa itu sebenarnya sambungan lah, katakan begitu ya, daripada perjanjian Tuhan kepada Abraham. Ya, orang bilang Abrahamic Covenant. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Tanah dan keturunan, ya. Kemudian di sini Musa, katakanlah dia sebenarnya melahirkan bangsa Israel dengan perjanjian di Sinai itu, lahirlah bangsa Israel ya, sebagai satu bangsa. Keturunan Abraham sebagai suatu bangsa, ya. Nah, itu satu digenapi ya, keturunan dari Abraham. Yang berikut yang dia dijanjikan oleh Abraham itu tanah perjanjian. Itulah yang sedang Israel rebut itu dengan kepemimpinan Yosua, ya, tanah. Jadi sebenarnya Israel ini dengan tanah itu sambungan daripada perjanjian Abraham itu. Sekarang kalau di sini
tanah orang itu siapa? Ya orang itu simbol itu daripada hayat Kristus yang disebar kepada semuanya itu. Aku datang dari supaya mereka mempunyai hayat Kristus yang disebar, itulah gereja. Itulah gereja itu sebenarnya Israel orang. Ya, ingat ya, orang ini simbol Israel itu simbol gereja orang. Kemudian tanah ini siapa? Ah ini. Tanah itu bukan yang jasmani milik pusaka gereja. Bukan, itulah roh. Lihat itu surat Galatia 3 ayat 14, berkata Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sampai gereja itu yang dalam Kristus itu adalah roh yang kita dapat melalui iman. Kemudian bolehlah roh itu atau kepenuhan roh ya, tingkat kepenuhan roh ya. Nah, ini saya mau sebut dulu sedikit satu ayat saja untuk menjelaskan bahwa milik pusaka gereja itu adalah kepenuhan roh. Karena yang di Pantekosta yang diterima gereja itu, pencurahan yang di Pantekosta itu cuma arabon. Istilah di kitab Efesus 1 itu arabon itu artinya hanya panjarnya, DP-nya, down payment. Nanti Tuhan akan curahkan lagi di hari raya Pondok Daun, pencurahan roh yang tanpa batas. Tapi karena gereja ada pecah, nanti saya mau bicara dulu sedikit. Karena gini, gereja dengan gereja saya umpamakan begini lah. Gereja itu seperti gelas. Ya, sudah tahu ya gelas ya. Air itu kita umpamakanlah itu roh. Ketika pencurahan Pantekosta, itu roh yang tercurah itu tidaklah dalam tingkat kepenuhannya. Baru arabon, baru panjar, baru DP-nya. Ya. Nanti kita akan, makanya di sini dibilang kita harus bertumbuh ya. Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, pengajar, memperlengkapi umat Tuhan gereja agar gereja bertumbuh dalam Kristus. Nanti kalau dia udah bertumbuh, dia akan mengalami pencurahan lagi roh yang orang sering bilang akhir zaman. Itulah pencurahan yang full. Makanya Yesus bilang kau akan melakukan perbuatan lebih besar dari aku, karena nanti yang di sini ya. Itulah yang juga diuraikan dalam Roma pasal 8 ayat 19-21. Pencurahan roh akhir zaman yang akan membuat tampilnya putra-putra Elohim yang sudah dewasa dalam bentuk korporat ya, akan memulihkan segala sesuatu sampai nanti siap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Ya, nanti ya kita kesini dulu. Gereja pecah sekarang ya, saya sudah sering sharing itu karena pecahnya itu ya. Ajaran Bileam, Jebel, Nikolaus pecah. Sekarang saudara tahu nggak kalau pecah itu gereja, gelasnya masih ada nggak? Nggak ada gelasnya. Yang ada pecahan gelas. Bayangkan ya. Saya tanya lagi, masih ada nggak airnya di pecahan-pecah, di keping-keping pecahan itu? Ada. Hanya tidak bisa lagi menampung roh yang memang dicurahkan di hari Pentakosta itu, nggak bisa. Ya. Namanya ya, tapi ada pecahan yang agak bengkok begini ya, sehingga bisa menampung air yang cukup banyak. Ya, misalnya kalau ini gereja pecah itu menjadi ribuan, bukan cuma ratusan itu, ribuan denominasi dan terus masih berlangsung sampai detik ini. Ada nggak roh itu di dalam denominasi? Ada. Karena pecahan itu tetap basah, tuh kan gelas pecah itu tetap ada. Hanya ya memang beda, tiap denominasi ada yang barangkali kalau bentuknya begini ya dia bisa menampung air lebih banyak daripada denominasi lain yang barangkali hanya pecahan yang lempeng begitu aja. Tapi itu terbaca dia ada di situ rohnya, ya. Sekarang gereja yang gelas ini udah pecah, bisakah dia menampung kepenuhan roh yang dalam tingkat yang penuh? Sedangkan yang roh yang sudah menumpang, yang baru arabon aja udah nggak bisa lagi sekarang gereja nampung. Karena apa? Udah pecah gelasnya. Nggak bisa lagi. Denominasi nggak bisa menampung milik pusaka gereja, yaitu kepenuhan roh. Roh dalam tingkat yang kepenuhan yang nggak bisa. Karena yang arabonnya aja, yang DP-nya aja udah nggak bisa lagi. Nah, sekarang Tuhan bikin gimana? Supaya gereja nanti dia, karena rencana Tuhan harus jalan. Inilah Tuhan itu selalu dia bikin yang baru. Gak pernah dia Tuhan berhenti. Kalau generasi pertama gagal, bikin yang baru. Saul gagal, panggil Daud.
ya. Loh, batu yang dua itu pecah, Musa naik lagi bikin yang kedua, ada tabutnya. Selalu Tuhan bekerja, I will make all things new, ya. Selalu baru Tuhan bikin, dan yang baru itu lebih bagus daripada yang pertama. Bagaimana caranya? Tuhan panggil orang-orang yang menjadi, katakanlah, representatif gereja. Itulah para pemenang. Jadi zaman ini sebenarnya 2000 tahun ini zaman Tuhan memanggil para pemenang. Seperti yang ditulis di Wahyu pasal 2 pasal 3. Siapa para pemenang? Itu orang-orang sederhana, hanya mereka nggak ambil bagian dalam ajaran Jezebel, ya, merampas otoritas Yesus, ajaran Nikolaus, menaklukkan kaum awam dengan macam-macam ajaran, dan tidak melakukan ajaran Bileam, dagang. Ini orang-orang sederhana, para pemenang. Justru jangan bayangkan para pemenang itu orang-orang yang top dalam dunia kekristenan. Bukan, umumnya bukan begitu. Ya, mereka orang-orang yang sederhana tapi tidak ambil bagian dalam ajaran-ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus. Karena orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan itu kebanyakan, umumnya ya hampir boleh dibilang semua lah, itu melakukan ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus. Jadi Tuhan panggil para pemenang untuk apa? Untuk menjadi representatif. Di tiap zaman ini Tuhan panggil para pemenang. Nanti di akhir zaman terjadilah pencurahan itu. Menampuk inilah apa ya? Para pemenang ini yang sebagai representatif gereja yang udah jatuh ini, inilah yang nanti akan menampung kepenuhan roh dalam tingkat yang sepenuhnya. Itulah yang diuraikan dalam Roma pasal 8 ayat 19-21. Bahwa semua makhluk merindukan ini saat terjadinya ini. Ketika para pemenang yang sudah mati maupun yang sudah hidup, namanya terjadi pencurahan roh, itu jadi dua pasukan. Kita nggak bicara terlalu dalam lah di situ, nanti kita ada di kitab Wahyu itu. Tapi kita bicara yang penting bahwa saat ini Tuhan dalam tiap zaman sekarang sedang memanggil para pemenang. Siapa para pemenang? Orang-orang yang tidak ambil bagian dalam ajaran perpecahan gereja itu. Jezebel, Bileam, Nikolaus. Dia tidak juga melakukan kisah para rasul 20 itu, narik dengan ajaran palsu, narik orang kepada dirinya, termasuk narik uangnya itu. Itu makanya saya bilang, kalau orang itu, para pemimpin itu biasanya membenarkan menarik orang maupun menarik uangnya dengan macam-macam lah. Padahal itu sebenarnya tetap ya serigala ganas ya. Sudah baca kisah para rasul 20 itu. Jadi inilah jalan Tuhan, ya. Bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru di tiap zaman saat ini untuk menampung milik pusaka gereja, yaitu memanggil para pemenang. Sebenarnya para pemenang itu orang yang dipilih. Karena Tuhan bilang kan banyak yang dipanggil. Yang dipanggil itu ya inilah yang mengajari Jezebel, Bileam, Nikolaus. Mereka hanya dipanggil aja. Nggak peduli hebatnya apa, karunia-nya apa, semuanya. Tetap saya yakin orang yang dipilih pasti tidak ambil bagian dalam penyebab kerusakan gereja itu. Orang yang dipanggil, yang dipilih Tuhan sedikit, tapi mereka dengan tulus memperlengkapi umat pilihan Tuhan. Tidak tarik orangnya, tidak tarik duitnya. Kalau dikasih, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Karena bukan itu. Tugas orang umat pilihan Tuhan memperlengkapi. Entah sebagai rasul, nabi, mengajar, atau sebagai anggota biasa. Jadi milik pusaka gereja mau saya sampaikan di sini. Israel milik pusakanya tanah perjanjian, tanah jasmani. Itu pikiran perjanjian lama ya. Kalau pikiran perjanjian baru, tanah perjanjian atau milik pusaka gereja adalah roh dalam tingkat yang tidak terbatas. Itulah milik pusaka gereja. Ingat ya, milik pusaka gereja. Bukan milik pusaka individu. Karena saudara, di sinilah kita harus memahami gereja itu ya. Satu, tapi dia korporat. Kayak tubuh. Makanya Paulus pakai apa ya namanya, analogi ya. Tubuh, tapi dia satu. Banyak anggotanya, tapi satu. Yang akan dicurahkan Roh Kudus nanti di akhir zaman itu kepada gereja. Kepada tubuh yang diwakili oleh para pemenang. Kita tidak bisa menampung sebagai individu. Nampung kepenuhan itu tidak bisa. Kita disatukan dalam satu tubuh para pemenang ini sehingga itu bisa menampung. Kita mengalami kepenuhan itu, tapi
mengalaminya dalam konteks karena kita satu tubuh. Ya, saudara lihat nggak? Saya umpamakan yang ini aja. Ini dulu. Gereja mula-mula itu satu ya, nggak pecah tuh. Ketika pencurahan roh, Petrus, Paulus, semua anggota-anggota itu mengalami kepenuhan tingkat mereka itu, arabon. Tapi bukan sebagai individu, karena ini sekalipun banyak anggota, dia harus mengalami ini. Gimana cara menjelaskan? Dalam kesatuan itulah mereka merasakan pencurahan roh yang merupakan DP. Dalam kesatuan, ya. Makanya kalau sudah putusnya ini pecah, ini tidak mungkin lagi pribadi-pribadi mengalami kepenuhan seperti yang dialami oleh Petrus, Paulus dan sebagainya di sini. Nggak lagi. Ya, udah pecah, udah ya, masih sudah sedikit lah kita ngerasain roh itu. Tapi nanti Tuhan sedang mengerjakan nih tiap zaman, Tuhan sedang panggil nih para pemenang. Orang-orang yang dipilih. Ya, para pemenang itu orang-orang yang dipanggil, dipilih. Jadi tidak ada karena saudara dan saya hebat, maka kita dipilih. Tak. Sebagaimana orang yang dipanggil, eklesia gereja itu, yang mula-mula itu, demikianlah kita yang dipilih ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kedaulatan Tuhan. Bukan karena kita lebih baik daripada anggota-anggota yang lain, bukan. Tapi karena Tuhan mau pilih kita, itu aja. Kemudian Tuhan akan ajari kita untuk menjadi setia. Yang dipanggil, dipilih menjadi setia. Inilah yang akan menampung dalam kesatuannya putra-putra Elohim yang kita bilang ya, anak-anak Tuhan yang kelompok pemenang lah. Ini yang akan menerima roh dalam tingkat yang tidak terbatas. Ya, dan kita mengalami kepenuhan roh itu dalam kesatuan sebagai anggota Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus ya. Oke lah ya, jadi sekarang kita masuk dulu. Bagaimana ini? Ini dia Yosua dikasih nasihat. Kita pun sebagai Joshua akhir zaman dikasih nasihat. Sama nasihatnya tentu. Karena firman ini tetap berlaku, prinsipnya tetap berlaku ya. Hati-hati ya dalam menerap, ingat ya, jalan pikiran. Peperangan Yosua, kalau di sini peperangan roh, jangan berperang lagi secara pakai pedang. Nah ini yang namanya nggak tahu apa. Kan Paulus sudah bicara itu Efesus 6 itu tentang peperangan roh. Sekarang gini, kita mau belajar 3 prinsip yang Tuhan nasihatkan kepada Joshua. Joshua yang di sana ya, yang muridnya Musa itu. Sama, Joshua akhir zaman ini juga dikasih 3 nasihat ya. Yang pertama nasihatnya ini kita nggak usah baca ya semuanya, Joshua 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama pendeknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, ayat 7 sampai ayat 9. 3 kali Tuhan, saya baca ayat namanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Nah, kenapa sampai 3 kali ya dinasihati kuatkan dan teguh? Ini perintah, Bapak Saudara ya. Perintah kepada umat pilihan Tuhan agar menguatkan hati, meneguhkannya. Kenapa? Ini sampai 3 kali. Karena memang manusiawi lah ya istilahnya, orang gampang takut menghadapi tantangan di depan. Gampang khawatir ya. Gampang lemah, katakanlah begitu. Makanya para motivator biasanya itu kuatkan, teguhkanlah. Ini perintah untuk kita. Masing-masing kita punya cara lah bagaimana menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Ya. Kalau saya caranya tiap pagi bangun, saya meditasi firman. Jadi firman Tuhan itu saya renungkan. Meditasi itu artinya saya ucapkan firman dan kedengaran dengan telinga. Itu namanya meditasi. Ya. Saya ucapkanlah beberapa ayat sudah saya kumpulin dengan kedengaran ke telinga saya sendiri. Saya nggak langsung berdoa pagi-pagi itu. Meditasi dulu, ya. Barangkali 30 menit ya, 40 menit. Ucapin dulu.
Masuk. Nanti langsung kuat tuh. Ya kan, dengar janji Tuhan, dengar firman Tuhan yang kita ucapkan sendiri, yang kita meditasikan ini, makanya bilang renungkanlah itu siang dan malam ya. Tapi yang pertama bangun pagi harus dulu ya. Jangan megang HP dulu ya kalau pagi itu, nanti kalau kedengar kabar yang gak enak langsung hancur kita, hati kita. Jadi meditasikan dulu, setelah kuat baru kita berdoa. Berdoa, apa semuanya sudah siap lah dengan peperangan roh, pedang roh itu loh. Kita mau rampas, karena kita ini Yosua akhir zaman itu adalah mengambil take over warisan kita, baik yang rohani, kepenuhan roh, tapi juga saya yakin beberapa orang diberikan juga barangkali suatu janji yang khusus untuk dia ya, jangan diterapkan ke semua. Barangkali untuk suatu pelayanan atau suatu ada fasilitas atau suatu promosi atau apa sebagainya. Itulah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, nasihatnya adalah hati-hati, ayat 7 dan ayat 8. Ya, dikatakan di sini ayat 7. Dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum ya. Kemudian ayat 8 juga dibilang, janganlah supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Nah ini yang kedua, bertindak hati-hati. Maksudnya hati-hati di sini, makanya mau nggak mau ya belajar Alkitab, karena memang hati-hati, kehati-hatian kita itu tergantung dari Alkitab yang akan nanti kita renungkan, kita meditasikan, kita pelajari begitu. Jadi kalau nggak belajar Alkitab, bagaimana mau bertindak hati-hati? Ini maksudnya bukan tindakan gegabah yang macam-macam, ini spiritual, ini pembicaraan kita. Bertindak hati-hati, bukan juga tindak hati-hati jadi takut yang ngomong kebenaran ya. Firman Tuhan bilang, beritakanlah kebenaran, firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Jadi sebagai seorang prajurit, nggak peduli pikir apa kehidupan supaya kita berkenan. Jadi bertindak hati-hati bukan artinya jadi seolah-olah berhikmat tapi malah pengecut, nggak berani ngomong. Bukan gitu. Bertindak hati-hati itu tegas bicara tapi sesuai dengan apa yang kita pelajari di Alkitab ini. Itu artinya bertindak hati-hati ya. Berbicara hati-hati. Jangan maksudnya nyimpang, karena begini. Bahayanya kalau menurut saya memberitakan firman, apalagi dengan bidang kekristenan yang sudah jatuh ini. Bahayanya tuh kalau nggak uang, kemuliaan manusia. Gara-gara uang, banyak orang lidahnya itu beda. Kalau ngomong sama orang kaya, agak sedikit dihati-hatikan. Karena kita butuh orang kaya gitu loh. Kalau ngomong sama orang yang susah, lain lagi. Bisa tegas itu firmannya. Ini dia. Berarti lidah kita ditentukan oleh uang. Berikut. Yang kedua, kemuliaan manusia. Kita ingin itu kedagingan kita ingin disukai orang. Kita karena memang enak kok disukai orang, enak kok dipuji orang. Saya juga tahu itu. Tapi sebagai hamba Tuhan ingat, Paulus bilang, kalau aku berusaha menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Nah itu hati-hati kalau ngomong, jangan takut orang tersinggung. Ya, sepanjang kita ngomong yang firman ya. Karena ini ada orang hati-hati, jadi lidahnya berubah. Ya, kalau nanti ada orang-orang berpengaruh ya, punya jabatan apa, kita ngomongnya gimana, hati-hati supaya dia jangan tersinggung. Ini. Tapi kalau orang yang susah mah ya nggak perlu hati-hati, sikat aja. Itu berarti lidah kita ditentukan oleh kemuliaan manusia. Jangan begitu. Bertindak hati-hati itu artinya bukan kayak begitu ya, bukan karena uang dan kemuliaan manusia. Biasanya ini dua ini. Oke lah, yang ketiga terakhir ya. Ayat yang ke Taurat ya, renungkan dia. Nah, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati ya. Seperti tadi ya. Memperkatakan itu, ucapkan pelan-pelan supaya masuk ke telinga kita renungkanlah itu ya. Saya sering mendapatkan hal-hal yang baru lah, katakan seperti itu. Bukan yang saya baca itu, karena orang sambil tidur pun teringat, dapat sesuatu ya. Yang saya yakin itu pewahyuan, saya yakin begitu. Jadi ini 3 hal ya. Simpulannya apa nih?
Simpulannya apa ini? Saudara dan saya sedang sebagai umat pilihan Tuhan sedang Yosua akhir zaman sedang berjuang untuk mendapatkan warisan kita, yaitu roh dalam tingkat kepenuhannya. Ya, nasihatnya sederhana sebenarnya. Kuatkan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, dan renungkan firman, belajar terus semampu kita Alkitab ini. Karena itu yang nanti akan menuntun, membuat kita hati-hati juga, ya. Jadi kesimpulannya, ya udah, berjuanglah ya. Hai Yosua akhir zaman, jangan takut ya, bicarakan. Engkau nggak perlu, kita percaya Tuhan akan pelihara kita. Kita nggak dapat uang karena lidah kita ini bersilat lidah. Kita nggak dapat kemuliaan, nggak usah takut ya. Karena kemuliaan kita Christ in you, the hope of glory. Nanti kita dimuliakan. Oke lah, itu aja lah kesimpulannya ya. Haleluya. Amin.